Sobat Milenial, memiliki pendidikan tinggi merupakan impian dari banyak orang. Bahkan tidak jarang seseorang rela menyisihkan waktu dan tenaga demi mengenyam pendidikan seusai bekerja demi kehidupan yang lebih baik. Bekerja sambil kuliah tidak hanya menguras tenaga, namun juga menguras uang yang seringkali tidak sedikit. Beban kebutuhan pribadi, kewajiban kepada orang tua, maupun kewajiban kepada keluarga juga menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Lalu bagaimana cara untuk mengatur keuangan bagi kamu yang kuliah sambil bekerja? Kita akan membahasnya di episode Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, idealnya seseorang menyelesaikan kuliah terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Namun, kenyataannya banyak juga yang mengalami kendala ekonomi sehingga memaksa untuk langsung bekerja tanpa berkuliah, atau kuliah sambil bekerja, atau bahkan mengambil kuliah malam saat pagi hari hingga sore hari harus bekerja terlebih dahulu. Apakah kamu salah satu yang bekerja sambil kuliah? Keuntungan kuliah sambil bekerja. Bagi sobat milenial yang kuliah sambil bekerja, jangan berkecil hati. Meski lelah harus belajar sambil mencari pemasukan tambahan untuk biaya kuliah dan biaya kehidupan sehari-hari, namun ada manfaat besar melakukan kuliah sambil bekerja. Pertama, selangkah lebih maju dari sesama teman yang kuliah tidak bekerja. Ketika kamu kuliah sambil bekerja, maka saat lulus kuliah, kamu akan menjadi seorang fresh graduate dengan pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini bisa membuatmu masuk dalam daftar prioritas pekerja yang akan direkrut oleh perusahaan. Kedua, bisa praktik materi kuliah di tempat kerja. Jika kamu bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan kuliahmu saat ini, maka kamu tidak perlu menunggu lulus kuliah untuk mempraktikkan semua teori yang kamu pelajari di kelas. Kamu bisa langsung mempraktikannya saat bekerja, dan tentunya ini bisa meningkatkan kemampuan kerja kamu ya sobat milenial. Ketiga, pengalaman kerja berguna di perkuliahan. Tidak hanya teori kuliah yang bisa kamu praktikkan di tempat kerja, namun pengalaman kerjamu juga membawa dampak positif saat kamu berada di kelas. Misalnya kemampuan berbicara dan berdiskusi yang meningkat karena sudah terbiasa berdiskusi atau mempresentasikan sesuatu di tempat kerja. Rasa percaya diri ini membawa nilai lebih karena kamu tidak hanya berdiskusi teori saja, namun kamu bisa membagikan pengalamanmu saat mempraktikkan teori tersebut. Keempat, melatih manajemen waktu. Sobat milenial, tidak bisa dipungkiri di dunia perkuliahan, seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang belum bisa menghargai waktu dan tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Seperti terlambat masuk kelas atau bahkan menunda mengerjakan tugas kuliah dan berakhir dengan mengerjakannya SKS atau sistem kebut semalam. Hal ini tidak akan terjadi pada kamu yang kuliah sambil bekerja. Saat bekerja, kamu dilatih untuk memiliki manajemen waktu yang baik dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan. Tentunya kebiasaan baik ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan kuliahmu. Kamu terbiasa membuat skala prioritas tugas dan menyelesaikan tugas kuliah tepat waktu atau bahkan menyelesaikannya jauh sebelum deadline yang diberikan. Kelima, kemampuan multitasking, yakni cara menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus. Dunia kerja seringkali memaksa kamu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus dalam waktu singkat. Kemampuan ini memberikanmu nilai lebih karena kamu bisa memanfaatkan waktu dengan lebih efisien. Banyaknya tugas kuliah yang diberikan kepadamu juga bisa diselesaikan dengan lebih cepat karena kamu sudah terbiasa mengerjakan beberapa tugas sekaligus di tempat kerja. Keenam, mendapatkan relasi. Hal yang paling menguntungkan dari kuliah sambil bekerja
adalah mendapatkan relasi. Apalagi bagi kamu yang bekerja di bidang yang sama dengan jurusan kuliahmu. Jika kamu bekerja dengan baik, maka rekan kerja dan perusahaan tempatmu bekerja akan menantikanmu selesai kuliah untuk dapat bekerja penuh di perusahaan. Atau bahkan jika tidak kembali bekerja di sana setelah kuliah selesai, kamu bisa mendapatkan rekomendasi atas kinerjamu yang baik di perusahaan tersebut. Tentunya relasimu akan lebih banyak dan memudahkanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Mengatur keuangan saat kuliah sambil bekerja. Di kantormu sendiri mungkin ada saja rekan yang fokus mengejar gelar S1 atau strata lebih tinggi sambil mencari nafkah untuk melunasi biaya kuliahnya. Cara seperti ini dirasa lebih mudah karena sebagian gaji yang masuk langsung ditabung atau dibayarkan untuk biaya kuliah. Namun, kuliah sambil kerja tidaklah selalu mudah, terutama dalam urusan mengatur keuangan. Entah karena gaji yang pas-pasan atau gaya hidupmu yang boros. Itu semua bisa disiasati asalkan cerdik mengatur prioritas, waktu, serta keuangan. Kedengarannya sulit ya Sobat Milenial? Namun jangan khawatir, karena jika kamu bisa mengatur keuangan dengan tepat, kamu bisa menikmati masa kuliah sambil bekerja dengan lebih ringan. Buat anggaran pengeluaran. Bagi karyawan sekaligus mahasiswa, membuat anggaran keuangan adalah hal yang penting. Bahkan, pengeluaran yang kecil yang setiap hari muncul pun penting untuk dimasukkan ke dalam anggaran. Oleh karena itu, kamu perlu merinci pengeluaran selama 1 bulan termasuk angsuran biaya kuliah. Khusus untuk dana darurat, kamu juga perlu membuat anggaran yang berhubungan dengan kampus. Dana darurat ini bisa langsung kamu gunakan